Saya itu juga sebenarnya apa ya, Mas Joko ini S2 asli ya, saya kuliahnya kuliah Turki ya, Turki sarjana Turki ya. Walaupun sebenarnya saya juga kurang begitu memahami karena ada banyak hal terkait dengan uh, perisanan yang banyak di sekitar kita sebenarnya, yang mana sebenarnya ada beberapa halangan. Ya, ini sebenarnya ketika ada tenaga dari Habib ini mulai dimakan macam-macam seperti yang dilarang misalnya mungkin Tiongkok, ada juga komunitas-komunitas yang mulai suka urusan perizinan, yang tidak hanya datang untuk kepentingan sendiri, tapi juga melakukan kajian-kajian terkait lisan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya masalahnya sebenarnya di sini ada lisan sepuh. Nah, lisan sepuh ini kok banyak yang hadir atau ziarah di situ. Ini sebenarnya siapa? Karena kan kita juga tidak tahu latar belakangnya secara mendetail. Nah, kemudian ada salah seorang rekan guru kami yang mencoba membuat kajian lapisan itu lebih serius, terutama terkait dengan langgam atau pola hias dalam lisan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita orang Jawa mematangkan seseorang, maka dalam tahapan-tahapannya adalah juga termasuk selalu memberikan doa atau memberikan pengingat pada kita semua, yang diwujudkan salah satunya melalui lisan-lisan tersebut. Bahkan ada beberapa corak yang menunjukkan juga eranya, ada mulai era Demak, era Pajang, era Mangkuratan, sampai mungkin era 1900-an dan seterusnya. Dan kemudian ada beberapa simbol-simbol yang bisa kita lihat, misalkan ada yang berupa bulan sabit. Bulan sabit ini biasanya mencerminkan ada seorang tokoh ahli agama yang dimakamkan di situ. Kemudian ada yang bulan penuh. Bulan penuh ini biasanya secara keilmuan dia tidak hanya menguasai satu bidang saja, tapi berbagai bidang, termasuk bidang kanuragan juga bisa, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan lain-lain. Dan ada yang misalkan berupa matahari, ada bundaran, terus kemudian sinar-sinar di sekelilingnya, ini ada maknanya juga. Nah, tentu ini kemudian bisa dicocokkan dengan catatan yang ada di keraton. Misalkan di keraton itu kan segala macam kejadian termasuk pemberian gelar itu juga ada catatannya. Jadi misalkan di tahun sekian ada pemberian gelar atau pemberian surat kekancingan kepada salah seorang tokoh di wilayah tertentu dengan gelar tertentu, itu maka kita bisa mencoba mencocokkan, oh ternyata yang ada di makam tersebut dengan corak langgam lisannya cocok dengan catatan keraton, berarti dapat disimpulkan bahwa tokoh yang di makam kami itu adalah orang tersebut. Nah, banyak makam-makam atau nisan kuno yang ada di sekitar kita itu bisa diajak ulang dengan cara seperti itu. Nah, tentu ketika ini kemudian ada gerakan-gerakan untuk mengganti nama beliau yang dikuburkan di situ menjadi ya sebagai Yahya, itu akan bertentangan dengan catatan sejarah. Mungkin untuk kita harus berhati-hati juga ketika ada upaya-upaya seperti itu untuk bisa meluruskan kembali di sejarahnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.